Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Semada Klaten, selamat pagi. Saya Dia sebagai host dalam podcast kali ini akan mengangkat tema 60 tahun jejak langkah Semada menuju generasi emas. Alhamdulillah pagi ini sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa sebagai Purnawira SMA 2 Klaten, yakni yang pertama Bapak Dr. Andes Sugiri Kartowiyono, Sugeng Enjing Bapak. Ya. Yang kedua Bapak Tantio Hatmono MPD, Sugeng Enjing Pak Tantio. Dan yang ketiga Bapak Dr. Andes Tukimin MA. Selamat pagi Pak Uki. Beliau bertiga ini merupakan Purnawira SMA Negeri 2 Klaten. Bapak Dr. Andes Sugiri Kartowiyono, beliau sebagai guru SMA 2 Klaten, mengajar bahasa Inggris di Bapak nggih, tahun 1967 sampai 1993. Selama kurang lebih berapa tahun itu Bapak? 26 tahun mengajar di SMA 2 Klaten. Luar biasa. Yang kedua, Bapak Tantio Hatmono MPD, beliau menjadi kepala sekolah, dan kebetulan sekali waktu itu saya sebagai siswanya Bapak Tantio tahun 2009 sampai Maret 2012. Dan yang ketiga Bapak Dr. Andes Tukimin MA, beliau pernah menjabat di SMA 2 Klaten sebagai kepala sekolah, walaupun cuma dalam waktu yang singkat, kurang lebih 2 bulan Pak Uki ya, tetapi beliau adalah guru pendidikan agama Islam pada tahun 2007 sampai 2019. Luar biasa Pak. Guru saya agama juga nih Pak Uki. Terima kasih sekali berkat Bapak guru bertiga ini, saya senang sekali mendapat kesempatan menjadi MC. Saya menjadi anak di podcast kali ini bersama ketiga bapak saya. Tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Bapak Giri, Pak Tantio dan Pak Uki kepareng nyuwun pawartosipun menika Bapak. Sak menika kabaripun kados pundi Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Pak Uki, Pak Tantio. Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Uki, Pak Tantio dan Pak Giri sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast Semada kali ini dalam rangkaian acara menyambut HUT Semada yang ke-60. Kemudian Bapak Uki, Bapak Tantio dan Bapak Giri sakmenika sudah purna nih Bapak nggih dari lembaga pendidikan, tetapi saya yakin Bapak guru bertiga ini sudah punya kegiatan yang luar biasa setelah pensiun, setelah purna. Kalau boleh kami tahu nih Pak, kegiatan setelah pensiun, mungkin dari Bapak Giri dulu, monggo Pak. Kegiatannya apa Pak selama sehari-hari? Wah, warna-warna banget. Oh, warna-warna itu Saya menjadi koordinator penasehat Ikatan Pensiunan SMA 2, jelas ya. Saya juga menjadi penasehat dari beberapa kelompok alumni, mulai tahun lulusan 68, 70, 75, 87, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Untuk Agustus ini saja saya ada kegiatan 7 kali untuk pertemuan. Jadi wah, luar biasa tambahan, kegiatan yang produktif dan ya supaya ini orang mandek loh Pak. Oh iya. Tenaga sudah jelas, tetapi ya ini dilalah saja. Kebetulan ya Pak. Pak Tantio itu kan juga ketua Purnawira, Pak Uki itu sekretarisnya. Jadi kami bertiga ini nyambini bareng. Oh, bersama-sama ya Pak. Ya, bareng-bareng gitu. Ya, betul. Terima kasih Pak Giri. Kalau Pak Tantio kegiatannya setelah purna dari pendidikan Pak? Ya, alhamdulillah setelah purna saya dan kawan-kawan ngurusi masjid, Mbak. Ngurusi masjid, wah luar biasa juga ini kegiatannya Saya Pak. ketua takmir masjid, itu yang utama. Yang mungkin jadi cita-cita saya juga setelah purna bisa mengabdikan diri di bidang peribadahan itu. Samping itu juga
kita bertiga memang ini semuanya adalah anggota Purnawira. Purnawira itu adalah pensiunan dan yang pernah bertugas di SMA 2 pindah di lain tempat. Itu adalah kelompok Purnawira. Itu juga yang utama bersama Pak Giri dan Pak Uki ini ya. Di samping itu banyak juga sebenarnya kegiatan yang lain di Purna Karya atau pensiunan pegawai dinas pendidikan Kabupaten Klaten. Saya selaku sekretaris di IPPK. IPPK Kabupaten Klaten. IPPK itu adalah Insan Purna Karyawan Dinas Pendidikan. Juga sesuai dengan bidang saya waktu guru maba biologi juga mengabdikan diri di Barisan Anti Narkoba Nasional Kabupaten Klaten. Ya, itu tugasnya itu adalah penyuluhan di bidang narkoba. Ya. Tempat untuk narkoba ya Pak. Ya, supaya kemudian sampai merambah ke generasi muda. Ya juga nanti akan menjadi ketua FTBM. Napa niku Pak? Forum Taman Bacaan Masyarakat. Forum Taman Bacaan Ya, Masyarakat. Wah, luar ini biasa. akan mengajak semua warga Klaten untuk membaca dalam arti literasi ya, lebih luas lagi dari membaca. Kemudian kalau di tempat-tempat khusus dari pensiunan warga sekolah, selain di SMA 2, perlu saya tambahkan, saya kepala SMA 2 tapi juga dulu guru SMA 2. Oh iya. Saya guru dari 86 sampai dengan 2005. Oh iya. Jadi 18 tahun saya guru di 18 sini. tahun Pak Tantio Iya. menjadi guru biologi nggih Pak? Iya. Tahun 86 sampai 2005. 2005. Semoga kita dapat sehat dan bermanfaat seperti beliau. Gitu ya teman-teman. Yang terakhir Pak Uki. Nah Pak Uki ini baru saja purna Pak Uki. Masih fresh sekali Pak Uki. Untuk kegiatannya Pak Uki sehari-hari. Setelah Juli selesai dari SMA 2. Kemudian apa kegiatannya Pak? Alhamdulillah kegiatannya enggak istirahat. Saya Berarti kemarin sibuk terinspirasi sekali, Pak. ketika jadi narasumber KSE itu ada peserta pengawas dari Mamuju, Sulawesi. Bapak, saya sudah dapat SK pensiun, tapi bagi saya enggak ada yang pensiun. Wow. Karena kita tetap mengabdikan diri di masyarakat. Betul. Nah, saya kayaknya ikutan itu. Oh gitu. Jadi tetap masih bersama teman-teman di Ibnu Abbas. Ya. Kemudian di rumahnya bapak saya juga ada sekolah. Alhamdulillah juga establis dan selalu terdepan di SDIT Persada. Kemudian bersama anak-anak kita juga mendirikan Excellence Center. Excellence Center. Iya. Di mana nih Pak Uki? Klaten saja. Di Klaten saja. Iya. Oke. Jadi ya kalau pengen ketemu kayaknya WA dulu. Oh, ya. Kalau nggak Sibuk pengen sekali, kecewa, Pak. Insya Allah. Begitu Pak ya. Baik. Jadi Bapak guru saya ini bertiga walaupun sudah pensiun, sudah purna, tapi kegiatannya luar biasa. Mungkin malah melebihi dari kami yang di sini. Semoga kami juga bisa terus meneladani Bapak guru bertiga, Pak Uki, Pak Tantio dan Pak Giri, supaya kami terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gitu Bapak. Oke, terima kasih Pak Uki, Pak Tantio dan Pak Giri. Kemudian kita menyesuaikan dengan tema yang sudah kita angkat di tahun 2025 ini, 60 tahun jejak langkah Semada menuju generasi emas. Pak Giri, Pak Tantio dan Pak Uki yang kami hormati, ada pepatah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kami Bapak yang kebetulan saya sebagai alumni Semada dan juga sekarang saya menjadi guru di SMA 2 ingin mengetahui Pak lebih banyak tentang sejarah. Dari mulai makna filosofinya, kemudian berdirinya SMA 2 tercinta ini. Mohon izin Bapak kami menanyakan beberapa poin tentang SMA 2 kita tercinta ini. Alhamdulillah sudah hadir Bapak guru bertiga sebagai purnawira dan apalagi Pak Giri sebagai pendiri dari SMA Negeri 2 Klaten ini. Yang pertama Bapak,
untuk sejarah berdirinya SMA 2 Klaten tahun 1965 seperti yang sudah kita ketahui. Mohon diceritakan Pak Giri, bagaimana di tahun-tahun tersebut SMA 2 ini berdiri. Semoga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, nanti kalau saya omong itu diselingi sok nangis ya. Hmm. Itu di mana saya mempunyai wataknya Bapak. semacam itu. Nggih. Itu. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa ngomong-ngomong dalam rangka peringatan 60 tahun SMA 2 Klaten. Alhamdulillah. Berbicara tentang SMA 2 pastilah wajib, hukumnya itu wajib. Sing rumangsa dadi warga SMA loro ki ngertenono SMA loro. Dalam undangan yang disampaikan kepada saya itu saya diminta untuk menjadi narasumber. Ya moga-moga apa yang saya katakan ini ora doh daripada kenyataannya. Sebab ini ya sudah ya wis tuwa jadi. Nah, pada kesempatan ini semua saja termasuk di Tantio di Oke, karena ini beliau-beliau ini kan ya karo anakku ragil itu anakku ragil. Pak Tianto ini waktu masuk di SMA 282 pas anak saya itu pas masuk SMA kelas 1. Jadi ya mengundi saja umurnya. Betul. Ya. Nah, pada kesempatan ini semua saja mari kita mulai menjadi satu dengan SMA 2. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan 1, 2, 3 hal yang semuanya terkait dengan SMA 2. Yang pertama tentang sejarahnya SMA 2. Iya. Kemudian logo SMA 2. Nggih. Dan kemudian yang ketiga yaitu sengkalan SMA 2 yang dipasang di sana itu. Oh, nggih. Yang saya ikut menandatangani. Baik, nggih. Begini. Harap diketahui ini karena anak-anak saya pendengar atau yang menonton ini mungkin umurnya masih di bawah 60, apalagi ya paling-paling waktu tahun 65 itu umur 15 tahun SMP itu mungkin sudah melihat. Harap diketahui bahwa berdirinya SMA 2 ini ada dalam situasi kemelut nasional yang tidak karu-karuan. Seperti kita ketahui, kita tidak mengukit sejarahnya, tetapi pada tahun 65 ada semacam tragedi nasional. Nah, pada tahun itulah SMA 2 itu didirikan. Kita tahu mengenal dalam sejarah ada peristiwa G30. SPKI nggih. G30 itu terjadi 65, padahal SMA 2 berdiri Agustus 65. Jadi suasana ini betul-betul mempengaruhi kehidupan. Saya tidak usah cerita keadaan di Bandar Besi, ono tepul tentara sing pacul sirahe. Ono Prambanan kono ono sirah dipaku mergo jari anggota PNI dan sebagainya. Saya tidak ingin lihat itu. Yang jelas bahwa SMA 2 ini berdiri dalam situasi rodo memprihatinkan. Nah, yang pertama SMA 2 ini tanggalnya itu yang diketahui tanggal 15. Ning janjane ngono 15 waktu Gusti Allah yang tahu. Sebab situasinya itu tidak mungkin mikir yang semacam itu. Betul. Kami guru-guru itu dulu waktu dipecah itu hasilnya kan SMA 1. SMA 1 itu dipecah ada SMA 2. Itu terjadi pada bulan Agustus 1965. Nah itu mau ceritanya mau dilotre Mas. Dilotre, murid dilotre, guru dilotre. Sing entuk lotre mlebu sore ya mlebu sore dadi SMA 2, sing entuk sore ya entuk esuk mlebu SMA 1. Di lotre dipun undi ngoten Undi, nggih. ya, Undi. Ya orang milih-milih. Nah, ini terjadi kemudian ada masuk pagi dan sore. Sing pagi itu SMA 1, sing sore SMA 2. Mlebu sore ini ternyata pengalaman kami itu luar biasa. Nek udan ya Mas, nek udan Mbak penonton. Nung zamane rekoso. Sepatu ki dicopot karo guru-guru supaya ora teles esuk iso dienggo. Urung ana motor pit, urung ana pit wis tayang kabeh. Nah, bisa bayangkan
keadaan semacam itu di mana sekarang. Sekarang ini gurunya numpak mobil kabeh. Mbiyen numpak pit ontel sing wis nang-nang diglithake sorane sing njupuk. Mergo ora ana regane. Nah, kami yang SMA 2 itu masuk mulai jam 1:30, ingat saya. Terus nanti pulang setengah 6. Gurunya ada yang dari SMA, ada yang guru-guru pindahan, termasuk saya. Saya itu masuk SMA 2 sebenarnya 67. Karena tahun 65 saya masih dalam perjalanan dari luar Jawa pulang ke Jawa ini. Nah, tetapi mengapa sekarang kok saya yang berbicara ini? Karena angkatan saya ini wis entek, Mas. Sudah enggak ada. Saksi. Masih ada 1-2 ning wis ora pati cetha tegese saya kalau berjalan masih bisa. Ning isih iso omong. Tapi ada teman saya nek omong wis ora cetha ya. Oleh karena saya terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara tentang sejarah SMA 2 ini, moga-moga tidak jauh dari kenyataan. Betul. Gitu ya. Jadi Bapak, saya kaki SMA 2 itu berdiri resminya itu tanggal 15 Agustus tahun 65. Tempatnya di SMA 1 itu, dalam dulu ya masih itu, ruang guru ini yang satu ruang TU ini yang satu ruang. Kalau SMA 1 mulai, kini SMA loro mlebu, engko setengah 6 mulai, nek udan ya copot sepatu dan lain sebagainya. Kebetulan saya waktu itu masih di Solo, jadi saya terus numpak sepur grenjeng itu mulai yang Solo. Jadi itulah riwayat. Jadi SMA 2 itu pecahan, bukan pecahan ya. SMA 1 jadi 2, SMA 1 2 sistemnya di Lutre. Muridnya di Lutre, gurunya juga di Lutre. Nah, perkembangannya gurunya tambah, muridnya tambah, ekonominya mudah-mudahan insya Allah waktu ya tambah. Udah ngerti bulgur apa? Napa niku Bapak? Bulgur. Bulgur nggih, ngertos nggih. Bulgur ini ning Amerika iki pakan sapi. Itu nek guru untuk gawe untuk jatah dum-duma bulgur alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah untuk menggambarkan bahwa SMA 2 itu lahir itu dalam situasi yang semacam itu. Oleh karena itu, bersyukurlah kita semua yang sekarang bisa menikmati keindahan, kemudahan yang ada di SMA 2 ini. Itu singkat tentang SMA 2. Jadi, oleh karena itu, ini Purnawira, saya oleh Pak Suparno Pringgowidagdo, BA, untuk kepala sekolah yang pertama, Bapak Haji Suparno Pringgowidagdo. Aku iki didhawuhi Pak Giri, ten dawuh Pak. Mbok monggo ngedeke paguyuban pensiunan. Jadi awake dhewe senajan wis pensiun bisa masih menyatu. Saya juga menjawab, iya Pak Prayogi. Tapi mengapa saya yang didhawuhi menjadi ketua? Kok tidak bapak-bapak itu yang lebih senior? Inilah kuasa Tuhan. Allah. Jadi kita itu berbuat itu kalau karpe dhewe ini jane iki dituntun oleh Allah. Mengapa beliau menunjuk saya? Ternyata seangkatan saya, alhamdulillah yang masih bisa omong itu saya. Sekarang Ya, bersyukur sekali kita. Saya sudah 25 tahun ngesui Purnawira SMA 2 itu. Yang tiap 3 bulan kita ngadakan pertemuan. Insya Allah nanti September tuwek-tuwekan doa piknik mbuh yang Solo 3 kondang. berapa? Ya. Jadi SMA 2 itu merangkak, betul-betul merangkak. Hampir semua lah situasi semacam itu. Kemudian tahun 77 itu piwit bibek rembuk lapangan. Ini dulu lapangan sekolah ini. Ini dulu lapangan. Lapangan ora patek kopen zaman semono wong ora kopen apa meneh lapangan. Nah itu Pak Parno ngendikan mesine dengan Pak Lurah ini, Pak Lurah Trunuh ini. Yeah. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu itu POM, sekarang BP3 kemudian sekarang komite ya. Komite, nah, J. komite sekolah. Sekolah. Itu rembukan-rembukan itu lalu mulai dibangun sekolah. Sebagai gambaran ya. Gambaran situasi waktu itu.
Ini organisasi siswa ini namanya apa sekarang, Pak? OSIS. OSIS, Pak. OSIS ya. Dulu namanya apa? Di Tanjung ingat ya? Saya waktu ingat. SMA Sampun sudah OSIS. Sudah OSIS. Sampun OSIS, OSIS. nggih. Organisasi. Dulu zaman tahun 65 itu namanya Kojarsena. Oh nggih, nate Komando, zaman Iya. kira apa-apa yang nggo komando. Nggih, leres. Komando pelajar serbaguna. Ada KAPI, ada apa itu? KAPI, ada kami dan lain sebagainya. Mula SMA 2 ki jenenge Purnawira ki sebabe apa? Jangan mengartikan Purnawira tegese pensiunan. Ngerti ya tegese Purnawira ki apa? Nah, ini nanti terkait dengan emblem, logo, kawait dengan yang lain-lain. Purna itu artinya sempurna. Mulane ana rapat paripurna itu kan lengkap. Iya. Nah, wira itu artinya prajurit, kendel, utawa lanang. Jadi waktu itu memang kita harus bersemangat sebagai perwira. Oleh karena itu kelompok atau organisasinya namanya Purnawira. Jadi sekarang ini keluarga besar SMA 2 aja lali bahwa kita itu adalah pejuang-pejuang. Ini nanti akan nampak pada logo, akan nampak pada segala. Ya. Jadi gitu ya, Mbak. Ya, jadi yang kami itu SMA 2 itu ngadeg ya jejak ning yo penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Alhamdulillah tahun 70 ini mulai berdiri di sini. Gedung yang lab sana itu yang pertama dibangun oleh pemerintah. Ya. Kemudian mulai berjalan. Ya, dilala ya mau Gusti kersane sing mau kuasa itu. Pada waktu kunjungan Pak Gubernur Suparjo Rustam yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri itu. Yang nemoni itu saya juga kebetulan saya pas dinas pulang sore di sini. Pak, mbok gini. Ya coba nanti kalau nanti usulkan pada pemerintah. Jadi begitulah. Jadi kalau misalnya ada yang berpikiran aku di dadi narasumber iki muga bener, mergo penduduk sing wis tuwa kaya aku ya wis entek. Ya untuk cari sumber yang lain mungkin sudah sulit. Sulit nggih, Bapak. Berarti Jadi itu tadi tentang berdirinya, kecuali nanti kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Mergo nek gini wis lali. iya. Berkaitan dan situasi yang semacam ini pasti akan mempengaruhi keseluruhan kehidupan. Termasuk pada logo. Nah, kalau tadi dipancarkan dari mahasiswa logo berbentuk-bentuk itu ya sakar PDW ya ben ora. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa logo itu mestinya dan ini yang kami pegang teguh, itu harus berdasarkan beberapa hal. Satu, makna, syukur-syukur, estetika. Bentuk atau seninya itu ada. Nah, dua ini, Mas Tantio, oke. Itu nonton konfigurasi bentuk gambarnya dan juga warna. Ada yang tahu soal wayang ya? Tidak ada. Ada. Sekedhik Bapak nggih. Pernah lihat wayang apa tidak? Nah, sering, Pak. Wayang orang itu, Perkudoro itu jariknya ini mesti ireng putih. Pulang ireng putih. Kurang harus jeruk biasa. Kalau pernah nonton wayang orang? Nggih, leres. Mesti itu. Nah, prinsipnya Perkudoro itu lambang daripada kekuatan kemauan teguh sing ora iso menggok. Itu ada 4 warna. Abang, kuning, putih, ireng. Oleh karena itu berharap bahwa yang ada di dalam logo itu adalah hanya 4 warna itu. Abang, putih, Nah, itu nampak. Kuning ireng. Ini baru warna ya. Nggih. Merah jelas itu. Tekad kemauan, hitam artinya semangat. Kalau nek gagangnya biru ya gagang kangkung gitu ya. Untuk gagang terong gitu. nggih, Bapak. Jadi melihat gegayutan kalian Bapak ngendika babagan logo kalau wau di media sosial ketika kami dan mungkin anak-anak siswa semada mau menggunakan logo. Kemudian kami mencari di internet atau di media sosial. Kami niku bingung, Bapak. Tapi sebagai generasi yang masih Kesekian. kemarin sore nih, masih baru nih. Itu ada beberapa logo yang berbeda-beda.
ada yang tulisannya SMU 2, ada yang tulisannya SMA 2, kemudian ada beberapa warna. Nah, bahkan di situ pun dituliskan mana semadamu, yang mana ini yang benar. Nah, harapan kami ketika Bopo sebagai pendiri SMA 2 di tahun 1965-67 tadi bisa memberi pencerahan apakah logo ini sebenarnya yang mana. Lajeng apakah ada perubahan atau memang apa kita menyebutnya redesign gitu, atau wonten ewah-ewahan napa mboten dados mugi-mugi atau semoga di tahun ini, di 60 tahun Semada ini, sesuai dengan tema tadi Bapak, jejak langkahnya tadi, benar-benar membuat kami paham baik sejarahnya, logo, dan makna filosofi yang ada di dalamnya. Monggo pun lajengaken Bapak. Ya. SMA 2 itu lembaga sekolah, bukan perusahaan. Nek perusahaan iso pindah tahun ganti logo, nggo masake dagang. Nggih, leres. Tapi saya berkeinginan supaya logo SMA ya waktu itu, karena itu adalah momen yang saya katakan tadi situasinya kayak gitu ya. Oleh karena itu mengapa bentuknya itu kok ora bunder? Bentuknya itu tameng karena itu harus bertahan. Menghadapi situasi itu bertahan. Karena tahu tameng ya, kalau sekarang tidak ada tameng. Nah, zaman dulu perang itu harus pakai tameng untuk menahan senjata lawan itu. Gitu ya. Tameng bentuknya. Bentuknya asli nanti kita lihat saja, ada beberapa. Nek meson gaweane kan bledok ana sing ngene wis ben sing gawe ya ben, tapi kita harus tetap menggunakan, kalau jangan ganti-ganti. Kita bukan perusahaan. Kita itu lembaga yang harus menjunjung tinggi atau menghargai sejarah perjuangan orang-orang yang bapak-bapak guru yang lalu. Di bentuknya itu juga Tameng, nggih. Tameng, ora tameng blenduk loh. Ada tuh, ada tameng yang blenduk? Nggih. Ya. Nanti lihat saja. Kemudian konfigurasinya, gambaran yang ada di dalam itu, itu yang nek orang ngerti dandake iki ya penak wae, ndak kaya ngene engko diwae ngene ora ngerti, wong ora ngerti maknane. Tadi kita tahu bahwa SMA 2 itu resmi berdiri pada tanggal 15 Agustus tahunnya 65. Ini harus dicatat di situ. Harus nampak di situ. 15-nya mana, Agustusnya mana, 65-nya di mana. Nek orang ngerti ya saya bentuk ini terserah. Karena dia tahu maknanya. Jadi sana mesti ada lambang 1, lambang 5, lambang 8, lambang 65 itu ada di situ. Dan itu ada di situ. Di logo itu ada. Ada di situ. Dengan kombinasi warna. Kombinasi warna. 4 kampuh. Iya, poleng tadi. Jadi di semangat yang menggebu-gebu, yang bertekad, yang kuat, dilandasi kesucian hati dengan semangat yang menyala-nyala merah itu dan harapan dengan warna kuning. Merah, kuning, hitam, putih. Putih. Iya. Logo itu kalau kita dasarnya adalah putih. Jadi kita berjuang, bergerak, melaksanakan tugas itu dasarnya kesucian. Tidak ada pamrih apa-apa. Putih niku suci. Suci. Ya. Kemudian ada obor. Nggih, obornya niku. Obor itu lambang apa sebenarnya obor itu? Obor itu sekarang tidak pernah obor, ya pakai senter atau ya pakai HP. Pakai HP. Nah, biar kan pakai obor ya. Jadi untuk penerangan bulan itu menggunakan obor. Oleh karena di situ ada obor, mula untuk menerangkan mencerahan itu perlu penerang perlu lembaga sekolah ini untuk berbuat mencerahkan. Lah nek mencerahkan iki sing nggo nyerahkan ki ora padang ya ora. Mula saya lara atiku nalika lambang SMA 2 obor iki kaya tegesan, itu betul-betul lara atiku. Berarti apinya kurang menyala. Iya, menyala itu memberi penerangan. Jadi lembaga sekolah ini juga harus memberi penerangan, penjelasan pada masyarakat. Terus. Bukan untuk diri sendiri. Nggih. Lalu mengapa warnanya merah ya? Karena itu semangat itu tadi. Sedang sayap yang 8 itu, 4 kan 8. Nggih, menggambarkan. Ya, itu kan Agustus. Oh, bulan. Bulan Agustus. Bulan ke-8. Iya.
Mengapa warnanya kuning? Ini kan cita-cita. Cita-cita. Kalau menurut ilmu reklame jarine lho, Wi, warna yang paling menarik itu adalah warna kuning. Warna kuning, warna paling terang. Ya. Jadi kalau misalnya mbok bentuke kaya apa nek kaya ngono kuning, oh iki sama loro. Gitu aja jelas itu. Iya. Warna kuning itu yang menarik. Jadi kecuali maknanya 8 itu menunjukkan angka 8 juga mempunyai makna yang demikian itu. Nah, obor tadi itu, obor ya, tahu obor ya? Nggih. Nek saiki Sabtu rene kok saiki ya. Dalem Bapak? Sabtu ning baris 17-an obor kan Nggih, mboten enggak wonten. ada lah ya. Enggak ada di sana sekarang. Boten wonten nggih. Obor itu ada yang dipegang dan ada api. Iya. Nah, ini menggambarkan tangkainya 1, Nggih. nyalanya Tangkainya 5. 1, nyalanya 5. Lah, Menika kok nggambarkan geretannya kok berapa? 6. Ini 6. menunjukkan 65. 65. Jadi sebenarnya ada makna yang empoh Gusti Allah ada dawuh empoh biyen. Mula nek nggon seniman kan ada kata inspirasi itu ya mendapat itu ada inspirasi. petunjuk dari Allah. Sok-sok waktu itu enggak tahu. Ngertinya somben oh ngene to karepe itu. Karena nek nggon agama itu ya daun kering pun tidak akan jatuh tanpa Allah. Ya, Tanpa diketahui yang Allah. menghendaki. Iya toh? Taras Iya, Bapak. Saya bisa mengurai kesannya Allah ini toh. Ya. Oleh karena itu untuk logo ini saya berharap supaya betul-betul dipertahankan. Ora usah mengikuti, oh ini band payu. Itu sejarah. Itu sejarah bentuknya ya tameng macam itu, landasannya putih. Tulisannya Purnawira, tulisannya Purnawira, Purnawira, nggih. tidak ada keterangan itu. Perkara SMA, SMU itu kan karena ada perubahan zaman. Dulu SMA jadi SMA biar nganggo negeri, saiki orang nganggo negeri. Jadi SMU tahun 90 berapa itu Iya. kembali pada SMA. Isban kita nganggo yang lama saja. Dulu ya SMA 2 gitu aja. Nggih. Ya, Jadi- Purnawira ya Purnawira gitu saja. Betul. Rasa nganggo apa wong iki jenenge sejarah kok. Ini sejarah. Jadi jelas ya tadi yang logo tadi jelas ya. Bentuknya itu tameng itu warnanya putih. Warna apinya merah, ojo mung kaya tegesan, tapi yang menyala Lebih besar betul-betul. menyala nggih. Iya toh. Nggih. Aduh ora tenan atiku. Wong ben Padang kok nganggo tegesan ki apa iso ngono lho. Nggih, Ya baik. toh, ya Nggih. gitu. Jadi Kemudian ya menarik sekali Bapak bagi saya yang menjadi tokat estafet nggih Bapak nggih. Ya. Di SMA 2 ini mungkin ketika saya jadi siswa, nggih Pak Tantyo, waktu tahun 2009 memang kami mengenalnya dengan biru geretnya niku. Ya karena kami sebagai siswa ya hanya menggunakan apa yang sudah ada. Apakah mungkin di tahun-tahun sebelumnya Pak Uki, Pak Tantyo ketika menjabat pun apakah sudah berwarna biru juga atau sudah hitam atau mungkin ada perubahan juga Pak? Iya, kalau waktu saya guru di sini dan kepala sekolah di sini, itu memang kurang begitu memperhatikan logo itu. Warna, terutama warnanya ya. Tapi kalau tahun yang tertuang di situ, tanggal itu jelas itu paham itu ya. Ya, berdiri pada tanggal 15 Agustus tahun 1965. Tapi kalau masalah warna memang kurang memperhatikan ya, maaf ya Bapak. Sehingga kita pakai itu, yang ada itu. Dan tidak pernah ada berita bahwa ada perubahan logo itu. Sebelum saya menjabat sini pun juga tidak pernah mendengar. Jadi. Iya. Ya sekarang ya ada seperti itu, kita nggak tahu berubahnya kapan itu juga nggak tahu. Gitu. Iya Pak Ranto, menawi Bapak Uki nalika Rumiyin wonten guru iki. agama. Nggih. Ya, Ketika tahun mendaftar. 2007 Iya. saya masuk SMA 2, Semada Tercinta yang hebat and oke punya itu sudah logonya, tangkainya, Iya. keretipun menika 7 mboten 6 warnanya biru. Nah, karena saya tidak tahu sejarah, saya beranggapan biru itu kan melambangkan keteduhan, melambangkan ilmu. Iya. Nah, saya tidak mempermasalahkan dan memang kapasitasnya tidak mempermasalahkan itu dan belum dibahas. Hanya ketika sampai saya keluar tahun 2019 itu
seingat saya masih biru. Masih biru. Kemudian kemarin di akhir 2024 saya sudah di SMA Ceper, itu ada nota dinas dari Dinas Induk Provinsi, Provinsi. untuk mengirimkan logo yang berikut penjelasan resminya. Nah, mungkin berawal dari itu, nah Semada kemudian mencari yang benar yang mana. Kok ada 6 tadi. 6 perbedaan Nah, logonya. sama sebenarnya di tempat kami itu juga sudah ada 2. 2, tapi kita kembalikan kepada aslinya. Ya. Jadi gitu, setahu saya ketika kami 2007 sampai 2019 itu masih tadi menggunakan yang biru, dan memang waktu itu tidak ada yang membahas dan tidak dipermasalahkan karena memang taunya itu perkiraan saya kemarin ketika ada penjelasan itu diminta, karena kan mungkin tidak hanya Semada, mungkin hampir semua sekolah itu ada perubahan-perubahan, maka dari dinas itu pengen menggambarkan jati diri aslinya, biar tidak jas merah tadi. Nah, begitu. Jadi kalau menurut saya setelah kita tahu yang benar, kemudian insya Allah mungkin sudah di SK-kan, maka kita menggunakan yang resmi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu adik-adik, mungkin dari Purnawira atau IKA Semada atau yang sekarang apalagi masih belajar di sini, nah kita menggunakan yang benar sesuai dengan ketentuan, apalagi sudah di SK-kan, itu yang kita pakai. Jadi kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, kadang-kadang kan begitu. Ya. Saya ulangi, kita menggunakan yang benar, jangan tadi membiasakan yang benar. Yang benar itu yang kita biasakan, jangan kemudian dibalik. Nah, membenarkan yang sudah biasa. Ya. Insya Allah nanti bisa berlanjut, monggo nggih. Sekali Pak Uki, terima kasih Pak Uki, Pak Tanto. Apalagi di eranya Pak Tanto ini satu slogan beliau yang selalu saya ingat adalah I can to be number one. Nah, ini selalu teringat di benak saya Pak, karena di eranya Pak Tanto ini kita harus menjadi nomor 1. Sama, sesuai dengan makna logo yang sudah disampaikan Pak Giri tadi, adanya kombinasi 4 warna ini memang diambil dari cerita pewayangan, bukan hanya sekedar yang disukai Pak Giri pada waktu itu, mboten ya Pak Giri, tapi diambil dari filosofi dari pewayangan yang ada 4 warna, yakni seperti yang terlihat di layar, merah, putih, kuning dan hitam. Nah, di logo ini berarti sudah terlihat jelas kombinasi angka lahirnya di tanggalnya 15 Agustus ya Pak Nggih, dari jumlah geretnya niku 1 dan 5, jadi 6 ya Pak Nggih, 6. Kemudian Agustus digambarkan dengan sayapnya yang 4 dan 4 di samping kanan dan kiri, warna kuning, menggambarkan bulan lahirnya di tanggal 8 bulan 8 ya Pak Nggih, bulan 8 Agustus. Kemudian 6 itu geretnya 5 itu nyala obornya. Apinya. Oh, geretnya berarti 6 nggih Pak nggih. Ya, kemudian nyala apinya 5. Yang 6 itu rangkaiannya itu 6 geret. 6 geret nggih. Ya, 6 geret. Berarti 5, bukan 7 nggih Pak nggih. 6 saja menggambarkan 65. 5-nya dari nyala api. Ya, betul sekali Pak. Berarti dari tameng itu terlihat di dalamnya adalah kombinasi hari, bulan dan tahun lahirnya SMA Negeri 2 Klaten tercinta. Harapannya teman-teman, jadi ini 60 tahun sejak Langkah Semada ini, podcast ini menjadi media konfirmasi yang betul-betul bisa menjadi sejarah juga, bahwa setelah 60 tahun Semada ada beberapa perubahan pun kita ketika administrasi diminta oleh dinas provinsi juga kita mengembalikan kepada aslinya. Ya Pak nggih. Gitu. Jadi harapannya setelah ini teman-teman, Bapak Ibu guru, anak-anak semua paham bahwa logo yang sudah benar, sudah resmi didaftarkan di dinas provinsi adalah yang seperti yang kita lihat ini, dengan geretnya 6 berwarna hitam. Ini Bapak nggih. Kayak gini ya, sebenarnya ini saya sudah pernah secara setengah resmi di kantor SMA 2 ini. Ya. Waktu itu Wagasake sapa to Mbak? Yang
karena ada permintaan dari Semarang atau dari mana itu Iya. tentang itu. Saya sudah menyampaikan itu sebenarnya. Nggih, nggih. Tapi kemau ono teknologi modern iso gawe-gawe dhewe itu marake bingung. Dan ternyata betul ternyata aku tahu takon, aku nganggo iki takon lho, yang Iya. murid, yang kanca guru ning sekolah liya. Mbiyen nalika sekolah tahu diterangke tentang logo, tahu krungu ceritane logo ora iki. Iya, Jadi jaran Pak. wong SMA 1 ora ngerti logo iki karepe apa. Padahal saya tahu saya gawe Pak Pardi, guru gambar jiplak saka Padma Naba Yogya, mula jenenge SMA 1 Padma Wijaya. Itu saya tahu riwayatnya, tapi di sekolah itu tidak ada yang tahu, ora peduli gunanya apa toh. Iya. Nek iso malah ngowahi itu tadi. Itu tadi ya, dari sejarah sudah ya Mbak. Nggih. Logo sudah ya Mbak, Iya. kecuali nanti kalau pertanyaan. Tak kaitnya karo sengkalan. Ya, satu Pak, sengkalan Pak, betul Pak. Nggih, leres. Sengkalan itu kalau tembung sengkolo, kala, itu kalau itu waktu. Ini budaya Jawa, bukan budaya mana-mana. Sengkalan itu artinya penanda waktu. Penanda waktu. Biasanya penanda waktunya berdiri sesuatu. Apakah desa, apakah pura, apa negara. Sengkalan ini warna-warna ana sing jenenge ngemet kuwi aku wis ora ngerti aku. Ngemet kuwi nganggo gambar kaya itu lho. Kalau pernah ke Jogja kalau nonton ngidul Gambar naga niki. itu ganda itu sengkalan itu Sengkalan. sebenarnya. Itu sengkalan sing memet sing aku ya ora ngerti. Ya ada 2 di gapura nggih Bapak nggih. Itu yang di atas dulu ya, Nggih, gambar leres. kewan apa itu warna kuning Abrit, itu. nggih. Iya, itu sengkalan. Itu yang sengkalan memet. Memet itu artinya wis complicated atau apa Jelimet, bos nggih. jenenge ora karu-karuan gitu. Complicated. Nah, sengkalan ini saya buat aku ya kurang gawean ndedak gawe sengkalan barang iki ngopo to ya. Itu saya membuat sengkalan SMA loro ki mergo aku gawe sengkalan SMA 1. Loh ngaku ki SMA loro kok malah gawe sengkalan SMA 1. Kepalane biyen itu. Pak Tantia juga nggih. Iya, waktu itu jadi kepala SMA Sama 1. satu. Iya. Saya jadi guru honorer wis pensiun. Itu waktu itu kepala Pak Didi sebelumnya itu ada semacam lomba untuk membuat sengkalan. Iya. Kok orangnya sing gawe-gawe to ya. Aku GTT gawe. Tak ajukan. Rumah saku apik. Karena ini budaya Jawa, Nggih. sengkalan mula harus nek iso-iso ki ya mambu budaya Jawa. Misalnya Purwakanti, guru lagu, guru wilangan itu harus masuk. Nah, waktu itu saya apa ya pinake. Nah, saya sudah membuat unine Bunyinya. sengkalan SMA 1 itu aslinya mula-mula Pandito Pandito. memisik kusumaning negara. Pandito memisik Nah, kusumane benar. negara nggih. Pandito O Nggih. memisik I Nggih. kusumaning I Nggih. nagara O. Itu kan sudah berirama itu Nggih. berirama. Itu waktu Guru itu. lagunipun nggih. Ya. Nah, iki Pak Tanto kemutan Dik. Kemutan. Usulnya. SMS pada saya itu. Pak, maaf ini. Apa tidak ada kata lain kecuali kata pendito? Itu tapi oh ya bener, nggo ngawekane wong pirang-pirang. Mergo yang sembung pendito ki hanya biasanya agama Kristen. Oh ya bener. Aku kudu ngowahi to. Nggih, leres. Yes, pisan tak wahane. Saya wahi sekarang menjadi Maharsi Maharsi. memisik kusumaning nagari I kabeh. I saya nggih. Guru lagunipun I. I. I kabeh. Nggih. Kabeh sukune Maharsi telu, Nggih. memisik papat, kusumaning papat, nagari telu, papat telu. Nggih. Jadi nek iso ki ya seni ngono kuwi lho. Wah, terus diparingi hadiah karo Pak Tanti aku. Oh nggih, Pak. Ning Pak Tanti pindah wis urung maringi, genten wakile Pak Kawit itu yang nyerahke ya, Dik. Oh, diparingi duit aku ya matur nuwun. Nah, jadi sengkalan itu budaya Jawa sing nilainya sangat tinggi kecuali menandakan tahun dan harap diketahui. Sengkalan kuwi unine ngene iki engko nek maca kudu saka mburi. Ya.
Contohnya SMA 1 ya. Maharsi guru pendito dwijo ki lambangi 7. 7. 7. Iya. Terus misik ngandani meneng itu 5. 5. Kusumo itu kembang itu lambang 9. 9. Negara negari bangsa itu 1. Ya. Nek diwaca Komburi 1957. 57. Itu berdirinya SMA 1. Naik SMA 2 Bapak? Nah, sekarang SMA 2. Aku ki Mau lho. tidak mau kita juga asalnya dari pecahan SMA Iya. 1 nih Pak Ki. Iya, kita TSM 1 yang di Saya sini. tidak membuat di wedi ya sama wedi. Benar-benar sejarahnya ini dari Iya. awal mula Menyatu. menyatu. SMA 2 Pak, nggih, SMA 2. Ya, wedi sudah saya buat tapi urung digawe. Nggih. SMA 2 itu tadi sejarahnya timbul dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Itu gampangnya akan Pancasila akan digantikan begitu dulu. Ya. Ideologi Pancasila harus diganti. Nggih. Waktu itu yang nah, dalam gejolak semacam itulah SMA 2 itu berdiri. Maka saya dalam pikiran saya wong ya wong aku iki nek sengkalan penake piye. Nah, ini yang seharap diperhatikan ya. Itu kan SMA 2 itu 1965. Nek diwaca Komburi 5691. Nggih. Aku kudu golek tembung. Aku ora ngerti kita itu seperti HP ini lho, garing nganggo itu. Jadi sengkalan itu wong tua ki mbuh. Mengapa kok nek ana sing nalar itu gampang? Kata kuping oh itu lambang 2 jelas mergo kuping wong loro. Jumlahnya cuma Iya toh? tiga, nggih. Lumampah mesti mlaku mergo sikil kita sikil loro. Sing liyane iki mbuh kok iso ngono Mempunyai mbuh makna 9. Lah ya makna gitu. 6, Aduh. ngaten. Ya. Nah, terus saya mikir SMA loro itu dek iki. Zaman kaya ngono. Nggih, urek. Ada gerakan untuk Mengganti menggeser ideologi. Pancasila Nggih, itu. leres. Aku tak gawe piye supaya nadane kuwi kaya ngono ning maknane ya kaya ngono. Bingung aku nek nyanyi. Kudu guru lagune penak dhewe kan. Nek o KPI, oi, suku katane harus pada. Iya. Nah ini mau ya kesane sing mau kuwasa meneh mergo awake dhewe iki yo manut dawuh Gusti Allah. Nggih, leres. Kemudian terjadilah apa yang terjadi itu. Yaitu Satoto, ya toh? Nggih. Satoto ngrengso songsong nagara. Songsong nagara. Satoto telu, Nggih. ngrekso telu, 3. songsong kok loro kok. Satoto telu, Nggih. ngrekso loro, songsong loro, nagara telu. Jadi telu loro telu. Iya. Kuwi iramane. Irama. Iramane. 3, 2, 2, 3. Sekarang mananya. SMA 2 itu saya katakan dalam itu benteng membentengi Pancasila. Oleh karena itu kita harus siaga dengan kata Satoto, siap. Siap. Siap, Satoto itu siap. Siap siaga, nggih. Siaga. leres. Nggih. Karena bentuk logonya juga tameng nggih Bapak. Ya ya, ada tuh. Terus ana tembung iki angka 6 ki angel lek golek. Saya ini yang agak di penilaiannya apa? Penafsirannya gitu. Kata ngrekso. Rekso itu saya ambil dari kata rekso. Rekso itu pohon, bahasa Jawa kuno, Kawi. Rekso itu artinya pohon. Nggih. Itu lambang angka 6. Lambang angka 6. Kemudian untuk melambangkan angka 9 apa? Situasinya semacam itu. Kita kalau di kantor-kantor itu kan harus ada payung hukumnya gitu ya. Nggih, leres. Ada payung hukumnya itu Betul. apa? Oh, apa kok payung hukumnya undang-undang nomor sekian. Nggih. Nah ini payungnya Indonesia negara ini apa? Payungnya kan Pancasila. Ya. Iya. Oleh karena itu song-songnya itu, Nggih. nah, maka pakai tembung Song-song. Songsong payung. Mula Satoto ngrekso song-song negara mempertahankan Negara. Negara. yang negara. Undang-undang Pancasila ini harus dipertahankan. Betul. Nggih. Itulah sebabnya maka saya membuat sengkalan untuk SMA 2 ini Satoto ngrekso Songsong songsong nagara. nagara. Itu jiwa ini harus oh ini semangat kok. Meskipun maju ya tetap harus mempertahankan ini. Soalnya negara Indonesia ini saya serah karuan.
Sampai tak terangke bab wayang nek ora wayang. Iya. Bijang pernah di bar wayangan Bapak. Nomor satu pun sih. Iya, menarik sekali Pak. Jadi itu Ya, sudah jadi dia logonya ya, Iya. itu yang ditulis sana saya buat. Nggih. Itu saja saya sih rada gelo loh, Pak. Pak ya wong cilik ya nggawe sama satu gawe gede. Gawe gede terus tulisan ngono ngene. Ini bareng tekan peresmian kacau ya, Dik. iya Bapak, jadi Gitu. Jadi terus sekarang jadi tambah di sana. tambahkan Anu Sengkalan apa kan? Gampangane karya Sugiri Kartoyo ditulis ning ngisor. Iya. Kadang Bapak imut Bapak. Ya. Nggih. Ya, Kadang Bapak. itu ya Mas. Apa nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, itulah saya sudah menyampaikan 3 hal. Nggih, Berdiri sejarah. sama, ya. Kemudian Logo, kemudian kemudian Sengkala, Sengkala. semuanya satu jiwa, itu perjuangan. betul. Berjuang semuanya. Oleh karena itu SMA 2 jangan berhenti berjuang. Dalam bentuk yang lain daripada yang biasa. Nggih, mohon izin merangkum nggih Bapak nggih. Berarti makna logo sudah jelas, kemudian sejarahnya kita tahu bahwa pindah ke sini dari SMA 1 tahun 1970, 95, 65 itu sudah pecah. ini udah pecah. Kemudian gedungnya resmi di 77 dimulai dibangun 77 di ya. Terunuh niki nggih. Ya. Ya, kemudian teman-teman ketahui bahwa Purnawira niku mboten namung Pensiunan. pensiunan maknanya nggih Bapak nggih. Jadi Purnawira itu gabungan dari kata sempurna dan perwira. Ya. Di mana kita dari awal berdiri sudah dalam kondisi prihatin dan kita harus terus berjuang. Dalam logo yang tameng tadi kita harus tetap berjuang melawan banyak hal ya Bapak ya, hawa nafsu, yang melawan kebodohan, di mana kita ada di lembaga pendidikan SMA Negeri 2 tercinta ini. Terima kasih sekali Bapak atas keterangannya. Ya. Mohon izin Bapak lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin mohon izin kami tujukan kepada Bapak Tantio ini. Ya, dulu ya. Menyambung Izin minum. dari jargon yang selalu saya ingat bahwa I can to be number one. Di era 2009 Bapak sebagai kepala sekolah. Kemudian tadi juga mohon maaf saya baru tahu bahwa Bapak juga mengajar selama 18 tahun. 18 tahun luar biasa. Itu bukan waktu yang singkat nggih. Mengajar biologi di SMA Negeri 2 Klaten. Nah, mohon izin Bapak monggo disampaikan pengalaman apa yang Bapak Tantio rasakan di SMA Negeri 2 Klaten sampai sekarang menjadi Purnawira. Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Mulai dari pengalaman jadi guru dulu ya, urutannya. Ya. Jadi saya masuk tahun 86-87, Nggih, 86. jadi guru ya sampai dengan tahun 2005. Ya. Karena setelah 2005 itu saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMA 1 Karangdowo. Karangdowo nggih Bapak. Baru dari Karangdowo balik ke sini lagi kepala sekolah sini. Terus kemudian tahun 2012 dipindah di SMA 1. SMA 1. Di pengalaman jadi guru ya seperti semangat dalam logo itu ya tadi dijelaskan. Itu saya berpikir ke depan bagaimana caranya SMA 2 itu terkenal ya. Kalau perlu itu bisa melampaui SMA 1. Itu bukan sejak kepala sekolah, Mbak. Saya jadi guru sudah itu. Sudah di Ya, saya jadi guru, saya guru biologi. Waktu itu kan yang sering dipakai tolak ukur itu adalah nilai ujian Eptanas ya waktu itu ya. Eptanas, Ya. itu ada, Pak. Piye carane, kebetulan saya kemudian ditugaskan guru biologi di kelas 3. Carane piye supaya nilai Eptanas SMA 2 itu melebihi SMA 1. Utamanya adalah guru saya, mapel saya biologi. Ya. Alhamdulillah saya berusaha itu karena kebanyakan kan soal Eptanasnya itu kan objektif ya. Objektif. Betul. Ya, saya dengan teknik seperti bimbingan tes itu, drill soal-soal dan sebagainya itu, alhamdulillah setelah saya mengajar di kelas 3, kita bisa melampaui SMA 1. Berarti terwujud Pak Ya, alhamdulillah. I can to be number one itu terwujud. Wah, itu masih jauh ya, masih dulu ya. Untuk biologi kita sudah nomor 1 waktu itu, tahun 90-an itu. Beberapa tahun saya ngajar kelas 3 itu selalu nomor 1. Walaupun untuk mapel yang lain mungkin kalah ya, tapi biologinya kita nomor 1, melampaui SMA 1.
kemudian setelah itu saya sudah berpikir selain mapel itu apalagi yang kiranya bisa mengangkat SMA 2 ini. Kemudian saya mendirikan ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. KIR, Ya. yang sekarang masih ada Pak. KIR. Oh iya. Masih. Waktu itu ya alhamdulillah kita jaya jauh di atas SMA 1 Mbak. Jadi kita itu langganan tiap tahun itu untuk finalis nasional maupun provinsi itu hampir tiap tahun kita juara provinsi ya. Juara provinsi. Kalau kabupaten jelas itu bukan level kita waktu itu. level kita, Kita betul. minimal provinsi. Nasional itu beberapa kali waktu itu. Dan itu memang membuat terkenal kita di seluruh Indonesia. Baik itu waktu itu di LIPI dan juga di Dikdikbud ya. Itu kita pernah juara di sana. Waktu itu saya memikir sudah bisa mengangkat SMA 2. Dan itu dampaknya banyak yang studi banding ke sini, kemudian juga terus dari mana TVRI itu mengadakan syuting itu kalau tiap minggu pagi dulu itu ya, untuk rubrik remaja itu. Jadi terkenal waktu itu Mbak. Dan seterusnya singkat cerita kemudian saya ikut seleksi kepala sekolah tahun 2005 itu diangkat di SMA Negeri 1 Karangdowo. Di sana hampir 4 tahun atau 3,5 tahun lebih. Kemudian kembali ke sini tahun 2009. Bulan April ya Pak. Mungkin Mbak dia pas kelas 3 waktu itu ya di sini ya. Kelas 3. Terus kemudian setelah Mbak dia lulus itu sebagai kepala sekolah kewenangannya lebih besar itu ya. Maka kemudian saya berpikir bagaimana caranya membuat SMA 2 lagi yang lebih ke atas lagi. Nah kemudian saya mulai merangkul alumni Mbak. Saya pelacakan alumni dan nampaknya waktu itu banyak ternyata alumni kita yang sukses. Antara lain adalah Pak Hadi Prabowo, itu sebagai Sekda Provinsi Jawa Tengah. Dan kemudian kita mengumpulkan alumni untuk membentuk ikatan alumni secara umum yang lebih besar dinamakan dengan Ikasmada. Itu tahun 2010 ya Pak Giri, kurang lebih ya. Ketua umumnya Pak Hadi Prabowo itu. Kemudian dari situ kita bisa meningkatkan kegiatan kita berbagai macam karena kita mendapat kemudahan-kemudahan ya dari lembaga-lembaga pemerintah untuk kerjasama, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Lalu kemudian juga ada Profesor Suratman, gitu kita menemukan juga alumnus di sini juga yang Prof. Ratman. ya. Kemudian kita bikin sekolah yang punya ciri khas ya, spesifikasinya yang kita miliki waktu itu ada dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten dan juga dari UGM dalam hal ini geografi Pak Prof. Saman itu bersama alumni tadi Kasmada membuat sekolah swaliba ya. Karena saat itu hampir berdekatan atau setelah beberapa tahun itu bencana Merapi itu Mbak ya. Meletus yang besar itu. Nah, kita canangkan karena kita juga kedampak itu juga. Selain berwawasan lingkungan kita juga berwawasan mitigasi bencana. Nah, kemudian diresmikan itu secara nasional Mbak, kita tuh sekolah swaliba itu waktu itu memang yang motornya itu Pak Ratman itu. Kita mungkin satu di antara beberapa sekolah swaliba nasional. Yang namanya sampai sekarang masih dipakai ikonnya SMA 2 adalah sekolah swaliba. Itu adalah zaman era saya tahun 2010 bersama alumni Ikasmada dan UGM untuk mencanangkan itu. Di samping itu, di dalam swaliba ada Adiwiyata Mbak, bersama dengan Badan Lingkungan Hidup. Kemudian kita juga bikin sekolah Adiwiyata. Alhamdulillah saya tinggal itu, kemudian sudah siap untuk jadi Adiwiyata Nasional waktu itu ya. Dan sudah mandiri alhamdulillah sekarang. Nah itu perjuangan di waktu kepala sekolah. Jadi hati saya itu walaupun bertugas di mana tetap SMA 2 Mbak. Waktu di Karangdowo tetap SMA 2.
waktu SMA 1 tetap SMA 2 ya. Karena saya tuh malah berpesan waktu itu saya jangan dipindah dari SMA 2, saya tak merampungkan 2 tahun lagi kemudian menjadi pengawas saja. Iya. Tapi malam harinya itu ada yang nelpon saya bahwa saya harus dipindah di SMA 2. SMA 2. Oh iya, Pak. Kemudian ternyata dipindahkan di SMA 1. Ada yang berceletuk itu, wah ini slogannya I can be number one. Iya. SMA loro rung sida nomor 1 malah kepalane wis dadi nomor 1 di SMA 1. SMA 1. Iya. Tapi dengan slogan I can be number one itu bisa menyemangati kita, Mbak. Termasuk itu kalau itu nilai UN ya, Mbak ya. Kita juga berdampingan dengan SMA satu sudah. Waktu saya tinggal sudah berdampingan, Mbak. Jadi mapel tertentu juara di sini, mapel yang lain sana, sini PS nomor 1, sana IPA nomor 1. Kemudian juga ada waktu itu Olimpiade ya, Mbak ya. Olimpiade saya juga kita sudah berbarengan, sana mapel apa satu, kita satu. Oh iya, luar biasa. Iya, Ini tapi kemudian saya dipindah. ke SMA 1. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti harapan saya ini tetap Oh iya. semangat untuk Iya. bisa meningkatkan diri. Jadi sekali lagi bahwa kualitas sekolah itu dilihatnya dari kualitas lulusan, Mbak. Bukan hebatnya kepala sekolah, bukan hebatnya guru, bukan hebatnya sekolahan, tapi hebatnya alumni. Terima Itu, kasih. monggo. Iya. Luar biasa di eranya Pak Tantio pun sama-sama kita masih di fase berjuang untuk terus menjadi yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Tantio di era Bapak menjadi guru, menjadi kepala sekolah sudah menjadi bagian kisah yang luar biasa untuk semangat kita. Lanjut nih Pak Uki. Sekarang gilirannya Pak Uki untuk menyampaikan. Bapak Dr. Destukimin MA mohon disampaikan ketika Bapak menjadi guru di sini, menjadi kepala sekolah. Ya walaupun cuma singkat ya Pak, 2 bulan seperti itu yang kami harapkan bisa lebih lama lagi Pak. Tapi karena semua serba administrasi ya Pak ya, di Iya, usia betul. 60 harus pensiun. Nah, monggo Pak Uki. Iya, terima kasih. Saya nyambung yang sampaikan beliau tadi. Jadi ketika saya di sini tahun 2007 sampai 2019. Iya. Nah, saya kan melanjutkan menjadi pembantunya beliau Pak Tantio. Iya, betul. Nah, kemudian ketika dulu kita ada momen ulang tahun sekolah, waktu itu kan masih kita bisa mengadakan berbagai agenda karena emang supportnya luar biasa. Luar biasa. Dan masih ada PSM kan waktu itu, sempat wayangan dan sebagainya. Saya Jadi pelaksananya Pak. iya, dulu kan Sebagai kita kan OSIS, gitu. jadi karena kita itu sekolah, maka nilai ilmiah itu harus kita kedepankan. Kan forum ilmiah ada, tapi kita juga harus sehat, maka olahraga tetap harus dilakukan. Nah, jasmani rohani. Kemudian seni jangan dilupakan. Sampai beliau tadi Pak Giri tadi nyampaikan harus juga ada estetikanya ketika membuat logo dan sebagainya. Nah, ketika di era kami mungkin karena saya guru agama ya, memotivasi anak-anak, alhamdulillah luar biasa. Yang beliau Pak Tantio sampaikan to be number one, be number one itu kita beberapa kali bisa mengalahkan SMA yang lain karena kita mewakili ke provinsi. Betul. Nah, saya masih punya kenangan itu ketika kita mewakili Klaten di Cerdas Cermat PAI misalnya. Nah, itu bisa. Juga pernah MTQ pelajar. Nah, kemudian yang para siswa yang masa saya dulu saya ngajar itu, Masya Allah, saya dikabari dengan ada kebanggaan itu. Ada yang kita motivasi itu dia cerita ketika motivasi pesantren diklat subuh itu katanya terngiang-ngiang gitu. Betul. Akhirnya S1 di UGM beasiswa, Masya S2 Allah. S3 di Korea. Masya Nah Allah. sekarang kalau nggak salah jadi dosen di ITB. ITB. Itu alumni. Alumni Jadi alumni Sumada. Sumada kan luar biasa. Iya. Nah begitu. Sampai Ada lagi yang saya sempat ditanya, kok bisa alumni SMA Negeri 2 Klaten kok kuliah di Madinah? Sekarang kan belum selesai. Iya, Nah, Faisal Mas ya, Pak, Faisal ya? sama Iya. Mas Hamam itu. Iya. Ya karena kita semua berkolaborasi tadi menghidupkan. Jadi tidak hanya jasmani tapi juga rohani, motivasi yang kuat dari logo yang sampaikan tadi benar-benar menghunjam dalam diri kita. Kita selalu memberikan yang terbaik, kita selalu pengen yang terdepan, gitu. Nah, dengan semangat yang tadi kuat, yang tekad yang membara membaca dan kita bersungguh-sungguh, ternyata sesuatu yang kadang mungkin logika nggak bisa, tapi bisa menembus
Nah, itu kan juga doa-doa para pinisepuh, motivasi beliau-beliau alhamdulillah bisa terrealisir. Iya, terima Tambah sedikit kasih. lagi Pak Uki, Nggih. mungkin sebagai hampir penutup ya Pak. Iya, Ya. Bentar, betul. nanti kalau penutup saya bisa nambah ya Pak. Oh bisa, Siap, ini iya. nanti akan saya minta pendapat Pak Manggi dari Bapak bertiga, Iya, iya. wejangan atau pesan untuk kami selaku alumni yang alhamdulillah menjadi tongkat estafet, dan pesan juga untuk anak-anak semada di era generasi milenial ini Milenial, Pak. iya, Ya, betul, monggo iya. dari Pak Oki dulu. Ya, saya satu saja. Satu saja. Nah, we are not the best, but we are among the best. Artinya kita berkolaborasi, bersinergi. Ya. Nah, SMA itu kan semboyannya. Nah, apa semboyannya? Masih ingat nggak? I can to be number one. Bukan, Bukan. SMA. Nah, kita ini bersama-sama, ya kan, Ya. untuk menjadi hebat. Untuk menjadi Nah, jadi saya ulangi, kalau kita bisa terbaik, kenapa hanya baik? Kalau bisa nomor satu, kenapa hanya nomor dua? Hanya nomor Nah, maka kita harus bersama-sama mewujudkan tekad yang kuat, Sikap. semangat yang membawa tadi untuk menjadi yang terbaik. terbaik. Iya. Insya Allah Indonesia emas, kita doakan, moga-moga ada alumni kita yang bertugas diamanai di istana. Amin. Gitu. Terima kasih sekali Pak Uki. Lanjut nih Pak, pesan untuk generasi muda juga sekarang Pak Tantio. Oh iya, untuk generasi muda, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, semua yang di sini, terutama yang masih aktif di SMA 2. Jadi sekali lagi, bahwa nilai dari SMA 2 itu akan dilihat dari kualitas alumni atau lulusannya ya. Alumni atau Ya. lulusannya. Kita harus menjadikan alumni SMA 2 itu menjadi alumni yang hebat. Jadi kalau bisa semuanya hebat ya, kepala sekolahnya juga hebat, gurunya hebat, kemudian sarana prasarana gedungnya hebat, sehingga kemudian nanti semua ini kan saling Bersinergi. bersinergi dengan pimpinan kepala sekolah akan meluluskan lulusan yang hebat. Jadi kita tunggu nanti ke depan para alumni SMA 2 yang sudah hebat, walaupun sekarang juga sudah banyak yang hebat di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Giri. Ma- Wejangan untuk maaf ya, anak-anak ini sekarang. sudah waktunya. Ya. Sebelum lupa saya wis rada suwe ya selamat berulang tahun untuk SMA 2, semoga tetap jaya. Oh, iya. Amin. Amin. Yang berikutnya untuk menutup tadi disinggung soal aku ki tak pikir-pikir barang wis tua aku biyen kok njupuk jurusan bahasa Inggris kok. Kok ora njupuk jurusan bahasa Jawa gitu. Nah. Apa pedalangan gitu ya. Iya. Oleh karena itu saya itu setiap kali akan ada pertemuan dengan alumni-alumni itu angkatan itu aku kaya kudu mulang. Nanti saya harus memberi apa itu Iya. karena mereka jaga ke Nggih. mau ular-ular dari bapak sesepuh itu mesti. Iya, betul. Nah, terus kini iki mbok apa pertanyaan gitu. Tadi disinggung wayang ya Pak, mudah-mudahan ada yang gemar. Saya tetap penggemar karena banyak pelajaran yang diperoleh dari wayang itu sebenarnya. Tak gaduk-gaduk nek wayang ini nek agama ki piye itu saya gaduk-gaduk. Itu menjadi bahan pembicaraan saya kalau ketemu-ketemu itu. Iya. Yang terakhir waktu Purnawira saya ngambil gunungan dengan tumpeng itu perbandingan Iya, tumpeng balas, iya. itu saya gandeng-gandengnya antara agama dan nah ini sudah jam hampir setengah 12 akan saya akhiri mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan ada Maca, Pak. maknanya tadi sudah disampaikan. Mangga suluk. Semariku tembang apa sih? Napa Pak? Dandang kula. Semariku ini dandang gula. Dandang kula nggih. Ya, lagu dia ada. Pamomonge satriya gung. Alah gending-gending selali aku. Semari iku pamomonge satriya gung. Traing Widya Radio. Atut wuri andayani kang tinilar sangsara wekasane. Tembangno, Mbak. Pucung. Bojong. Betul. Iya, semar piye? Pucung. Bapak Bocong nggih.
Semar iku Semar iku pamomonge satriya agung. Saya Satria Bapak. Trae Witoradya atut uri andayani kang tinilar sangsara wekasani. Apa ini maksudnya? Semar itu perlambang apa? Nek lampu bangjo abang berarti mandek. Nek ijo mlaku ning nyatane abang bablas ijo ya ora menggo rating kiwa menggo enengen. Ini yang terjadi yang pikiran. Itu perkembangan apa enggak tahu. Tapi kalau kita memperhatikan tembang ini tadi pucung tadi, Semar iku pamomonge Satya. Satya Gong ini wayang ya Satya. Ini saiki menungso itu orang-orang yang terpilih. Ini Semar ini ngomong wong sing terpilih titahe Allah, sing terpilih yang dicintai oleh Allah. Traing Wityaradya itu kalau biar traing Mas raja-raja, kalau ini orang-orang yang baik. Semar ki atut puri ngetutke andayani. Ngetutke Semar ini. Kang tinilar sing ditinggal Semar iki bakal rekoso uripe besok. Nah, Semar ini lambang apa? Lambang apa? Nah, sembang apa nih? Semar ini lambang apa di dalam kehidupan? Apa Pak Uki? Pamomong. Nah, ya apa itu? Nah, ini kita menerjemahkan dari budaya Jawa ini ke dalam kenyataan ini jane apa to karepe para zaman biyen iki kok piye apa kersane apa? Pemerintah. Sanes pemerintah nggih. Nek nggon agama niku Al-Qur'an, nek dalam kehidupan berbangsa bernegara Pancasila. Nah, terus piye iki? Pesannya Semar ki lambang apa? untuk sampai Kang tinilar ini Nggih. yang terakhir. Nggih. Kang tinilar sangsara wekasanira. Betul. Akhirnya itu rekoso iki nek ditinggal sapa? Semar. Iman. iman. Iman, betul. Nah, ini uling saya ya. Betul, nggih. Jadi iman itu ternyata utama. Kunci. Oleh karena itu nanti monggo di SMA 2 itu iman itu ilmu ya ilmu tak iman ini tetap. Baik, nggih Bapak. Itulah saya ngotak-atik wayang ini. Zaman teknologi mengapa sekarang yang menguasai teknologi tangi turu si tetap HP? HP ya. Ini di wayang sudah ada lakon kayak gitu itu sudah ada. Wong mergo itu sasmita dari wong-wong pinter jaminan kita nangkapnya omongan nih. Sombar tak terangin nek perkara wae kan aku iso tak terang. Siap, nggih. Terima kasih sekali Bapak Jadi atas iman. pesannya untuk kita, iman kita perlu kita jaga Ya. dari generasi manapun. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Lusugiri, Bapak Tantio Hatmono MPD, Bapak Tuki Imin MA sudah hadir dan memberikan banyak sekali cerita, kisah, pengalaman, dan pesan yang sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai generasi penerus dari Semada Tercinta. Ya, halo Purnawira. Nah, sekarang sudah kita tahu bahwa Purnawira adalah sempurna dan perwira. Jadi bukan lagi istilahnya untuk hanya para bapak-bapak pensiun saja, tapi untuk semua kalangan di SMA Negeri 2 Klaten. Karena kita bergabung dalam Trisula, gitu Bapak. Bapak yang pertama adalah Purnawira yang sudah pensiun, kemudian Ika Semada, dan kami yang masih di dalam Sebentar, bisa nyelo Mbak. Ini mengenai Purnawira tadi sudah disampaikan. Okay. Tentang paguyuban Purnawira ini supaya diketahui, supaya diketahui saja. Ini tidak diketahui. Purnawira iku ingkang nami aku gawe undang-undang dasar, anggaran dasar SMA 2 kanggo tembang dandang kula. Kono dikandhake Kang Samyo makarya ing SMA 2, SMA Kalih Klaten. Jadi ini tidak hanya guru negeri. Tidak hanya guru, tidak tahu. Semua. Tidak hanya yang pensiun, pokoknya tahu mengabdi di SMA 2 ini menjadi anggota Purnawira. Tan kantun ingkang garwa aja keri bojone. Ya, Jadi dengan istrinya. Mula sing pasangannya. rumangsa duwe bojo nek ana pertemuan ya teko. Diajak, nggih.
Iya ya. Ya. Terima kasih sekali Bopo sudah hadir dan memberikan banyak sekali cerita kisah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Sehat-sehat Bopo sedoyo, tetaplah jadi pemuda sepuh kami yang selalu kami minta doanya, kami minta restunya, dan kami minta wejangannya setiap kami membutuhkan. Terima kasih sekali sudah menonton podcast ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Semada Jaya menyambut jejak langkah 60 tahun Semada tercinta. Semada Jaya, 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 jaya. Tepuk tangan buat kita semua.